Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman mahasiswa semua. Ya, kembali saya doakan semoga kita semua sehat, rezeki lancar, dan selalu dalam berkah Allah. Ya, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer pertemuan ke-5. Ya, nah, eh ini satu video ini untuk satu pertemuan ya. Yang kemarin itu dua pertemuan. Kalau video ini kita satu pertemuan dulu. Ya, baik teman-teman. Langsung kita mulai kuliah kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung aja ya. Ya. eh mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan biner atau kode biner. Ya, kita akan membahas suluk-beluknya tentang apa itu biner dan kenapa biner dan bagaimana biner. Ya, teman-teman. Baik, pertama biner. Apa itu biner? Ya, pengertiannya. Biner adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua angka saja. Intinya dia ini adalah bilangan yang terdiri dari dua angka saja, yaitu angka 0 dan angka 1 ya. Di mana teman-teman sistem bilangan ini menjadi dasar dari semua komputasi digital karena memanfaatkan sifat-sifat elektronika digital yang menyatakan dua keadaan, hidup, mati, on atau off. Di mana kalau on itu artinya satu, kalau off itu artinya nol. Kebalik ya. Kalau satu itu artinya on, kalau nol itu artinya off. Ya, kode biner ya menggunakan kombinasi dua angka ini untuk mewakili angka, huruf atau jenis informasi lainnya. Ya, jadi biner ini adalah basic dari bahasa komputasi. Jadi teman-teman, bahasa komputasi, ya bahasa assembly itu biasanya menggunakan kode biner. Ya. Nah, dalam kode biner, setiap angka desimal 0 sampai 9 diwakili oleh 4 digit biner atau bit. Ya, jadi kalau biner itu angka apa istilahnya? Kalau biner itu angka yang eh, Hmm, terdiri dari dua angka. Saya bukannya adalah terdiri hanya dua angka saja, 0, 1. Kalau desimal, itu kan angka yang terdiri dari hanya 9 angka saja. Ya, ingat ya, dimulai angka itu dari nol. Angka nol dan angka nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada lagi kalau lagi di desimal 10, 10, 11, 11, 12, 12. Jadi aslinya itu desimal itu hanya 9 angka saja. Ya, 0 sampai 9. Nah, kalau biner 2 ya, 0 sama dengan 1. Itu ya. Nah, dasar bilangan biner ya. Sistem bilangan biner menggunakan dasar 2. Ya, nih dasar. Ya, jadi kalau biner itu bilangan dasar 2. Kalau desimal bilangan dasar 9. Ya. Bilangan dasar 10. Maaf. Kalau biner bilangan dasar 2 yaitu 0, 1. Kalau desimal bilangan dasar 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 10 tidak masuk ya. 10 itu artinya gabungan dari angka 1 dan juga angka 0. Ya, yang artinya setiap digit dalam bilangan biner mempresentasikan suatu nilai dengan pangkat dari 2. Gitu ya. Apa ini Pak? Gak paham Pak? Nanti kita pahami kalau sudah masuk ke contohnya. Nah, angka biner teman-teman itu disusun dari kanan ke kiri. Ingat ya, membaca biner dari kanan ke kiri seperti membaca bahasa Arab.
tidak dari kiri kanan yang seperti biasa. Kalau desimal dari kiri kanan ya, kalau benar itu dari kanan kiri ya intinya, di mana setiap digit menunjukkan kekuatan dari dua pangkat n, di mana n adalah posisi digit tersebut. Ya, kurang paham Pak? Ya, sebentar. Kalau lanjutkan nanti insya Allah teman-teman akan paham kenapa. Oh ini maksudnya gitu. Ya, nah ini. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa bilangan biner? Kenapa komputer menggunakan bilangan biner? Ya intinya teman-teman, komputer itu dia hanya mengerti bahasa mesin, bahasa assembly yang menggunakan biner. Nah, jadi komputer terdiri dari jutaan transistor yang hanya memiliki dua kondisi. Ya, komputer itu terdiri dari jutaan transistor yang hanya memiliki dua kondisi. Apa itu yang tadi kita bahas? On, ya, bernilai satu artinya itu aktif. Off, bernilai nol artinya mati. Ini on off, hidup mati, on off satu nol. Nah itu aja. Jadi komputer hanya mengerti itu saja. Nah, jadi sistem biner sangat cocok untuk mewakili kondisi ini, di mana secara elektronik, sehingga seluruh penyimpanan, pengolahan data, dan instruksi dilakukan dalam bentuk biner. Seperti itu. Itulah kenapa komputer menggunakan bilangan biner. Intinya adalah komputer itu dia hanya mengerti bahasa mesin, bahasa assembly. Nah, sekarang kita masuk ke struktur bilangan biner. Bagaimana sih struktur bilangan biner? Ya, yang pertama sama seperti bilangan desimal. Ya, dia terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, dan bilangan biner memiliki nilai tempat berbasis 2. Bilangan biner dibaca dari kanan dengan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n. Ya, dia dari kanan ya. Jadi di paling kanan itu 2 pangkat 0 sampai ke ujung nanti sampai berapa nanti angka binernya ada. Itu 2 pangkat n. N itu adalah jumlah dari bilangan binernya dari kanan ke kiri. Contoh, ya. Ada bilangan biner 1011. Ingat ya. Berarti tadi ya, ingat ya, bacanya itu adalah dari kanan ke kiri. Nah, ya. Jadi dari sini mulainya, ya. Mulai dari sini, dari kanan ke kiri. Baik. Nah, ini artinya dari kanan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 3. Ya. Ini kalau kita bisa bilang artinya mana ini? Ya, artinya ini nih, ya. Ingat ya, dari sini ya. Berarti ini nih ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, anggap 2 ya. 2 pangkat 3. Seperti ini. Ya, karena dia hanya ada 4 ya. Berarti sampai 2 pangkat 3. Karena pangkat pun dimulai dari 0, ya. Ingat baca dari sini. Berarti ini 1011 artinya adalah nanti ada bilangan, kalau nanti ada bilangan ya, kalau apa, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu ya. Nah itu nah sekarang supaya lebih jelasnya kita memahaminya ya, sekarang kita akan coba untuk mengkonversi bilangan biner. Ya, kita konversikan bilangan biner. Yang pertama, ini dari desimal ke biner. Ya, kita akan mengkonversi desimal ke biner. Jadi peraturannya, ya jadi ada peraturan. Peraturannya adalah gunakan pembagian berulang dengan 2. Ya, simpan sisa pembagian dari bawah ke atas. Sekali lagi ya,
kita gunakan pembagian 2. Selalu kita bagi 2. Dan jika ada sisa 1, maka simpan dari bawah ke atas. Contoh, ini. Contoh, ada bilangan desimal 19. Kita jadikan ke biner. Ya, pertama, ingat ya, selalu kita bagi 2. Stepnya selalu bagi 2. Sikap bagi 2, ya. 19 bagi 2. Berapa? 9. Ya kan? Sisa 1. Kenapa, Pak? Karena 9 kali 2 kan 18. Ya kan? Paham ya? Jadi 19 bagi 2 itu bersisa 1. Ya. Jadi misalnya ada 19 kue. Eh dibagi ke 2 anak. Nah, jadi masing-masing anak akan dapat 9 ya kan? Namun sisa 1. Ya. Nah, 1 ini simpan sini. Nah, jadi dia 1. Ya. Tadi berapa? 9. 9 kita jadikan di sini. 9 bagi 2. Berapa? 4. Masih sisa? Ya, dia sisa 1. Tuh, lagi 1. Apa tadi hasilnya? 4 ya. Nah, 4 bagi 2 sama dengan 2. Ada sisanya 2 kue untuk 2 anak masing-masing 2. Berarti tidak ada sisa ya. Berarti bikin 0. Ya, ini tadi apa? 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Ya, 2 kue untuk 2 anak, berarti masing-masing 1 anak. Ada lagi sisanya? Tidak, 0. Ya, 1. 1 bagi 2 itu adalah 0. Ya, sisanya 1. Jadi bindernya adalah dibacanya dari sini ya, dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Berarti bindernya adalah 1, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 1. Inilah bindernya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Inilah untuk mengubah dari desimal ke biner. Secara gambar umumnya. Jadi biner dari 19 adalah 1, 0, 0, 1, 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita mengubah dari biner ke desimal. Nah, ini pun saya rasa tidak terlalu susah ya. Jadi, peraturannya adalah kalikan setiap digit biner dengan pangkat 2 sesuai posisinya dari kanan ke kiri. Contoh, ada bilangan biner 1101. Ya, ya. Ya, 1, artinya apa? Di sini ada dari kanan ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya. Intinya nanti paling ujung itu 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita kalikan. Ya, ingat ya, ini nilainya ada ya. Jadi kalau ada 1 berarti 1 kali 2 pangkat 3 gitu ya. 1 kali gini. Jadi ini ya. Berarti 1, saya hapus dulu ya, bentar. Ini kita ambil dari kiri ya, dari kanan. Ini 1 ya, 1. Dia berarti dia paling kanan berarti 2 pangkat 0. Ya, 1 kali 2 pangkat 0. 0. Ya. Dia nomor 2 berarti 2 pangkat 1. Kali 0 kali 2 pangkat 1. 1. Ya. Berarti dia yang baris ketiga ya, berarti 2 pangkat 2. Berarti dia 1 kali 2 pangkat 2. Nah, ini
1 karena dia paling ujung 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 3. Lalu kita jumlahkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kali 1 ya 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 1 ya 4. Ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 kali 0 ya 0. 2 kali 0 2 pangkat 0 1. 1 kali 1 ya 1. 8 tambah 4 12. 12 tambah 3, 12 tambah 1, 13, artinya 13. Ya. Jadi bilangan desimal dari 1101 adalah 13. Seperti itu. Ya, semoga teman-teman pahami semua ya. Cara mengubah dari biner ke desimal. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, ini kita operasi aritmatika bilangan biner. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Pertama, penjumlahan. Ya, penjumlahan pada bilangan biner dilakukan mirip dengan penjumlahan pada bilangan desimal, ya, dengan menambahkan setiap digit secara berurutan. Contoh, pataran kedua, jika hasil penjumlahan pada suatu posisi melebihi 1, maka carry pengangkutan akan dibawa ke posisi berikutnya, sama seperti bilangan desimal. Nah, aturannya, ya, jika ada nanti penjumlahan 1 tambah 1, itu hasilnya 1, 0. Ya, bukan 10 ya. Sekali lagi, jika nanti ada penjumlahan 1 tambah 1, itu hasilnya adalah 1, 0. Ya, jika ada penjumlahan 1 tambah 1 tambah 1, itu artinya adalah 1, 1. Ini cuma, yang lainnya sama. Jadi kalau 1 tambah 0, ya 0. Ya 1. 0 tambah 1, ya 1. 0 tambah 0, ya 0. Ya selebihnya sama ya. Dengan penjumlahan bilangan desimal, dimana dua ini yang berbeda. Nah, sekali lagi ya. Jika ada nanti penjumlahan 1 tambah 1, dia tidak 2 ya. 1 tambah 1 bilangannya adalah 1, 0. 1 tambah 1 tambah 1, 1, 1. Itu intinya. Paham ya? Selebihnya sama seperti bilangan desimal. Oke? Nah, contoh. Ada bilangan 1101 ditambah 1011. Ya, apa hasilnya? Mana dia? Penanya. Mana penanya? Kok hilang? Kok hilang nih? Ini, ingat ya. 1 tambah 1, apa tadi? 1, 0. Ya, ditambah ya. Ditambah. 1 tambah 1, 1, 0. Berarti ini kita bikin 0. Ya. Ini sama kayak desimal ya. Ini kita bikin 1. Ya. Di sini masih ada 2. 1, 0, 1, 1 tambah 1 adalah 1, 0. 1, 0 lagi. Ya, bikin lagi sini 0. Sini bikin 1. Lagi-lagi ada 1, 1. 2 satunya. Berarti 1, 0 ya. 0, 1. Ada 3 sini. 1, 1, 1, 1. Ya, ini dia. Ini, udah ada kiranya. Sudah ada kiranya ya. Ini dia hasilnya. Ya, 1, 1, 0, 1 tambah 1, 0, 1, artinya hasilnya adalah 1, 1, 0, 0, 0. Ya, ingat ya. Itu karena ada ternyata hasilnya. Lupa sudah tulis. Nah, ingat ya, intinya itu apa? 1 tambah 1, 1, 0, 1. Pokoknya jika ada, pokoknya teman-teman, jika penjumlahan kayak gini ya, jika ada 2 buah 1 tambah 1 itu hasilnya 1, 0. Jika 3 berarti 1, 1. Itu. Ya, ini ya, ini 2 satunya, 2 penjumlahan 1 berarti hasilnya adalah 1, 0. Kita isi sini 0. Berarti sini 1 ya. Berarti ada 2 ada 2 lagi ya. Ada 2 lagi, 1 yang dibelahkan sama 1, 0, 1, 0, 1. Ada 2 lagi 1 ya, tambahkan 1, 0, 0, 1. Nah, jika ada 3 buah 1 yang ditambahkan berarti hasilnya
1, 1. Udah, aja. Simple. Mudah jumlahan. Ya. Oke, next. Sekarang pengurangan. Ya. Pengurangan pada bilangan benar juga dilakukan mirip dengan pengurangan pada bilangan desimal dengan mengurangkan digit satu per satu. Nah, jika hasil pengurangan pada suatu posisi negatif, maka peminjam akan dibawa ke posisi sebelumnya. Note, nah, ya, jika 10 kurang 1, maka hasilnya adalah 1. Ya, jika 10 kurang 1 hasilnya 1. Contoh, ini 1, 1, 1, 1, 0, 1. Ini mana dia? Ini yang penanya hilang terus. Mana nih penanya? Halo, halo, halo. Nah, ini 1 kurang ya. Ada soal 1101 dikurang 1011. Yang dia selalu minjam ya, dia selalu minjam ke sampingnya. Oke, sekarang kita pahami dulu. 1 kurang 1 habis, 1 dia 0. Ya, dia peraturan hanya jadi semuanya sama seperti bilangan desimal penjumlahannya kecuali yang ini. Dia aturan ini mana tadi? Kecuali ada ini aturannya. Ya, sama kayak tadi penjumlahan. Ya, berarti 1 kurang 1 ya 0. 0 kurang 1 bisa enggak? Oh, enggak bisa. Berarti pinjam ke sini, ya. Pinjam ke sini. Berarti sini habis ya. Ya, karena dipinjam oleh ini. Berarti satunya pindah ke sini, ya, ke atas sini. Pindah ke sini, ya. Punya dia. Berarti jadi ini 1 0 ya. Karena 1 ini kita pinjam ya ke sini. Gimana maksudnya? Saya pun bingung nih kata-katanya ya. Tuh. Saya ulangi ya, biar kita nggak bingung. Nah, ini 1 kurang 1 sama dengan 0 ya. 0 kurang 1 tidak bisa. Artinya ya, 0 kurang 1 tidak bisa. Artinya kita minjam ke sini. Ya, ke sebelah sama kayak desimal. Berarti ini jadi habis. Maka pindah satunya ke yang punya ini. Nah, paham ya? Jadi ini jadinya 1 0. Ya, 1 0 kurang 1 sama dengan 1 ya. Jadi ini antara ini 1. Berarti ini D ini sudah jadi 0. Ya, karena tadi dipakai oleh tetangganya. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. 1 0 hasilnya. Ya, desimalnya. Oh, bukan desimalnya. Hasilnya pengurangan dari ini. Pengurangan dari 1 1 0 1 kurang 1 0 1 1. Seperti itu. Ya. Oh, ada kiranya. Ada ya saya bikin dia. Nah, artinya 1 0. Ya. Itu dia. Nah, sekarang semoga sekarang teman-teman paham ya. Sekarang kita masuk ke perkalian. Nah, teman-teman, perkalian pada bilangan biner dilakukan dengan menggunakan metode perkalian dasar seperti pada bilangan desimal, yakni mengalikan setiap digit dari suatu bilangan dengan semua digit dari bilangan lainnya dan menjumlahkan hasilnya. Jadi sama sama persis dengan bilangan desimal cara kita mengalinya. Nah, semuanya sama dengan bilangan desimal. Contoh, wah ini kayaknya berat ini. Kita kita coba contoh lain ya. Tunggu, belum sabar. Ini kayaknya lama panjang ini. Kita coba contoh lain. Kok ini? Nah, contoh kita ganti soalnya ya. Misalnya 1101 dikali 10. Nah, ini kali. Ya, apa hasilnya? Nah, ya ini panjang ya. 1101 dikali 10. Ya, dikali. Dia sama dengan bilangan biner. Ya, bilangan desimal. Ya, 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0.
0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. Ini adalah teman-teman bisa ya, mengalihkan bilangan desimal ya, yang kayak ini. Ya, 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1, 1. Nah, jumlahkan. Ingat tadi penjumlahan ya, apanya? Aturannya ya. Berarti 0, 0. Ingat ya, penjumlahan itu aturannya hanya ada dua tadi ya, yaitu 1 0 dan juga ada 1 tambah 1 dan 1 tambah 1 tambah 1. Selain itu sama. Ya, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, ini 1 ya. Jadi teman-teman, hasil kali dari 1101 kali 10 adalah 11010. Itu ya caranya ya. Dia sama persis dengan bilangan desimal cara kita mengkalikannya ya. Jadi ini tidak usah kita terlalu bahas ya, karena ini memang sama semuanya. Nah, sekarang pembagian. Nah, ini nah, susah Pak, nggak gampang. Pembagian pada bilangan biner dilakukan dengan menggunakan metode pembagian dasar seperti pada bilangan desimal, yakni mengulangi pengurangan dan pengurangan pembagian sambil memperhitungkan hasil bagi dari sisa bagi. Jika pembagi lebih kecil, hasilnya adalah 0. Contohnya, jika pembagi lebih besar, hasilnya adalah 1. Contoh, panjang juga ini ya. Kita persingkat ya, sama jangan tadi. Ada soal ini bikin 1. Dah, ini nggak usah. Nah, ya, berarti 1, 0, 0, 1 bagi 1, 1. Gitu ya. Nah, pertama ini 1 bagi 0, 1 bagi bentar. Saya agak batuk. Loh, bentar. Yang ini. Loh, loh, kasih apa ini? Bisa rekam nggak ya? Bro, kan bro. Ya, nggak mau ini. Apa tekan? Nggak mau. Escape. Udah. Ini masih rekam nggak? Nggak tahu lah. Allahu Akbar. Apa? Itu dia keluar. Ah, ya supaya jangan nanti mah ini udah merekam nih, nanti hilang rekamannya. Dia escape ini. Apa ini? Nggak mau. Maksudnya nggak mau. Discard. Oh, maksudnya ini. Allah. Dah.